Pagi ini kami memuliakan Engkau. Pagi ini kami menyembah Engkau. Pagi ini kami juga ingin bertemu dengan Engkau Tuhan. Di dalam hadirat-Mu yang mengubahkan setiap tanah-tanah hati kami. Bapa, berikan kami hati yang mengerti untuk menjalani akan tahun 2022 ini. Sehingga kami dapat meresponi segala sesuatu dengan cara-Mu Tuhan. Dan dapat meresponi dengan benar Tuhan. Sehingga kami Tuhan boleh melihat penyertaan-Mu dalam hidup kami. Dan kami boleh mencapai apa yang Engkau mau di tahun 2022 ini. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Urapi setiap kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom semuanya, shalom shalom. Nah, kita akan share tentang roh pengertian. Salah satu daripada Yesaya 11 ayat 1 sampai 3 tentang Raja Damai. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya. Roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Nah, di sini dikatakan tentang Raja Damai yang akan datang ya. Waktu judulnya ya, itu Raja Damai, kita tahu Tuhan Yesus Kristus. Nah, mengerti ya. Mengerti itu artinya memahami, merasakan dengan jelas. Misal ada orang ngomong gitu ya. Kita belajar untuk memahami akan perasaan orang itu. Kita minta umpama atau ketika kita mendengar orang itu berbicara, hati kita nih gak enak. Kita berdoa dalam hati, Tuhan beri kami, beri saya hati untuk mengerti akan dia gitu. Jadi ketika kita mendengarkan perkataan orang itu yang buat telinga kita gak enak, hati kita tetap terjagai karena roh pengertian. Nah, di tahun 2022 ini seperti yang Bu In sharekan adalah tahun pengertian dan bukan tahun kengerian. Buat dunia tahun kengerian. Seperti kita lihat ada inflasi, ada apa itu virus Omikron, ada ini, ada itu, segala macam. Semua mengerikan yang dari dunia sodorkan. Tetapi anak-anak Tuhan bersinar terang. Anak-anak Tuhan bersinar terang. Kita minta supaya Tuhan memberikan kita seperti doa Salomo untuk hati yang mengerti untuk menimbang segala perkara. Dalam segala sesuatu yang kita dengar, kita lihat melalui medsos itu, kita minta hati yang mengerti ya. Minta roh pengertian dari Tuhan. Pengalaman padang gurun itu diubah jadi kebun buah-buahan. Kalau kita lihat setiap kita anak-anak Tuhan, ketika kita lahir baru, kita pasti akan mengalami namanya menjalani suatu perjalanan di padang gurun. Padang gurun kita merasakan ketika di padang gurun itu enggak enak. Semua ngalamin, saya juga ngalamin gitu ya, alamin enggak enak gitu. Tetapi ketika Tuhan cuma pengen lihat, ketika kita menjalaninya itu apakah kita senantiasa mengingat bahwa Tuhan itu menyertai kita, ya. Bahwa Tuhan itu menyertai kita, bahwa Tuhan itu senantiasa menunjukkan jalan-jalannya. Nah, senantiasa menunjukkan jalan-jalannya dan kita hanya mau melalui jalan-jalan yang Tuhan tunjukkan. Jalan-jalan Tuhan itu jalannya sempurna.
Walaupun ada lagu yang bilang jalan-jalan Tuhan itu tidak terselami. Ya, jalan-jalan Tuhan itu adil benar. Jalan-jalan Tuhan itu merupakan jalan kemenangan. Lagu juga berkata, di dalam lagu kan ada kata bahwa kita tetap percaya di dalam menjalani padang gurun kita ini Tuhan punya rencana yang indah. Tuhan itu mempunyai rencana yang indah. Kita harus senantiasa mempercayai Tuhan. Kemana Tuhan mau bawa kita, ayo kita ikutin gitu ya. Dalam suasana apapun. Jadi suasana apapun kita harus tetap mempercayai Tuhan. Bahwa rencana Tuhan itu indah buat kita. Indah buat kita ya. Nah, pengertian itu, roh pengertian akan memampukan kita untuk melihat tangan Tuhan yang tersembunyi dalam setiap masalah dan ketidakadilan yang kita alami. Semua orang pasti pernah mengalami ketidakadilan. Ya, jadi kalau ngalamin ketidakadilan, pengen membela diri juga enggak bisa. Paling cuma diam. Tapi di dalam diamnya kita enggak memberontak, kita enggak bela diri, kita berdoa, Tuhan nyatakan keadilan-Mu. Minta Tuhan, Tuhan itu adil, jalannya Tuhan itu adil dan benar, tidak pernah salah. Ya, di sini dikatakan bahwa tangan Tuhan tersembunyi dalam setiap masalah dan ketidakadilan. Sehingga kita nih ketika kita melihat tangan Tuhan, jadi kita melihatnya tangan Tuhan bukan tangan yang hitam. Ya, ada kalanya kan orang lagi dalam masalah itu tangan hitam yang sedang mencekram. Tapi kita tahu ada tangan yang lebih besar, yang lebih berkuasa untuk menyingkirkan tangan hitam daripada si jahat yang ingin menindas kita, menghancurkan kita. Kita harus lihat sehingga kita dapat merespon dengan benar. Tetapi untuk kita dapat merespon dengan benar, kita itu harus punya kebenaran firman dalam hati kita, dalam diri kita. Supaya ketika kita mau merespon, yang keluar itu apa yang ada dari dalam kita, keluar melalui mulut kita adalah kebenaran. Firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan itu memerdekakan kita. Nah, kita melihat segala sesuatu, belajar melihat dari sudut pandang Tuhan. Ada kalanya seperti semua yang kita alami, ketika kita pertama kali melihat, pasti kita melihatnya dengan sudut pandang kita sendiri kan. Kita lihat dari sudut pandang kita sendiri. Waduh, dalam hati nih menggerutu, ngomel. Aduh, kok begini sih? Pasti dalam hati gitu. Tetapi ketika kita punya kebenaran yang sudah tertanam berakar di dalam diri kita, maka yang semua yang tidak baik itu dilimbaskan karena kebenaran firman Tuhan yang ada dalam hidup kita, kita perkatakan ya, kebenaran firman itu kita langsung mengingat ya. Jadi setiap kita harus benar-benar mengerti jalan-jalan Tuhan. Tanpa mengerti tentang jalan-jalan Tuhan, kita meresponnya seperti saya katakan keliru. Kitanya nggak ngerti, jadi kepengen nuntut gitu ya. Dan kalau kita sudah meresponnya keliru, kita akan lihat timbal baliknya juga hati kita lama-lama jadi pahit, saudara. Jangan absintus menguasai kita, jangan. Ya, kita tidak mau jadi pahit ya. Pengertian juga menolong kita untuk kita bisa bekerja sama. Kita bisa bekerja sama. Jadi bekerja samanya bagaimana? Kita mendapatkan roh pengertian. Ketika kita menghadapi masalah, kita menghadapi yang enggak enak, maka kita ini mematahkan setiap penolakan yang terjadi dalam hidup kita. Mematahkan, penolakan. Ketika kita itu mengalami hal yang tidak enak, kadang-kadang saya katakan ketidakadilan aja paling gampangnya. Ketidakadilan itu otomatis kalau kitanya merespon tidak benar, karena kalau kitanya tidak punya roh pengertian, maka kita ini ngerasa tertolak, kita jadinya keras hati gitu ya, keras hati. Tapi sebaliknya kalau kita bersyukur, oh semua yang tidak adil Tuhan lihat, semua yang meremehkan kita lihat,
Seperti Daud meresponi ketika Simei mengejek dia, menghina dia. Daud berkata, itu Tuhan izinkan, biarkan. Nah, kita juga harus berpegang bahwa semua mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan dapat mengasihi sesama kita, mengasihi orang yang menghina kita juga ya. Nah, pengertian itu menolong kita untuk kita menuju destiny. Ya, jadi kita nih sabar. Orang kan kalau misal orang punya tujuan sesuatu, tapi karena dia tidak sabar, wis enggak begitu-gituan, potonglah destiny-nya, terpotong tujuannya, hilang harapannya. Tetapi kalau kita memiliki roh pengertian, kita dapat menuju destiny, sehingga kita ini tahu, oh Tuhan maksudnya mendatangkan kebaikan, menimbulkan pengharapan di dalam hidup kita. Kita harus sabar, kita harus mengalah dulu, kita setia, kita tetap mengabdi, seperti itu ya. Seperti 2 Korintus 4 ayat 17. 2 Korintus 4 ayat 17 ngomong ini, penderitaan ringan yang sekarang ini, jadi hal yang gak enak nih, anggap penderitaan ringan, mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Kita harus berkata amin ya. Jadi penderitaan sekarang ringan, tapi kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya itu lebih besar dari penderitaan kami ya, dari penderitaan kita. Pokoknya kemuliaan itu di atas segala-galanya ya. Kita harus ingat juga Roma 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi ketika kita tahu ada kemuliaan yang akan dinyatakan, maka kita punya pengharapan, kita tetap maju dan kita mengerti akan segala sesuatu. Tuhan Immanuel, Tuhan Immanuel, Tuhan Immanuel. Jadi seperti itu gitu ya. Jadi Tuhan Immanuel menyertai kita. Aduh gak enak Tuhan, Tuhan Immanuel, gak enak Tuhan. Terus saja, tapi kita gak enak Tuhan, kita ngomong sama Tuhan, kita menuju kepada kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita ya. Pada akhirnya ya. Ibrani 3 ayat 7 sampai 14. Dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya karena ngomel, bersungut-sungut, membenarkan diri sendiri. Ingat ya, kita nggak boleh seperti itu ya. Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun? Oh, Ibrani 3 ayat 7 sampai 14. Nah, sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, kita mendengar suara Tuhan. Kalau kita kenal Tuhan, kita akan mendengar suara Tuhan. Janganlah keraskan hatimu, jadi jangan dablek. Jangan enggak gitu ya, karbewek gitu ya. Seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Kalau kita tidak mengenal jalan Tuhan, maka hati kita nih sesat dikatakan. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Kita mau masuk ke perhentian Tuhan. Jadi kita harus terus mengingat akan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat, tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Masa-masa sekarang di akhir zaman akan banyak orang yang murtad karena mereka tidak kenal jalan-jalan Tuhan. Mereka pikir ikut Tuhan enak, ikut Tuhan semua tersedia, ikut Tuhan apa-apa. Pokoknya yang secara fakta, secara jasmani. Bagi mereka maunya seperti itu. Mereka tidak tahu bahwa kalau saja mereka tahu jalan Tuhan, Yesus aja mengalami penderitaan. Dia dicambuk,
dia dihina, dia dipukuli, tapi dia memikul salib. Terus naik, mikul salib, sembari naik tuh abot. Kita naik tangga aja. Kita naik tangga aja. Kadang-kadang ngos-ngosan tanpa beban. Itu naik ke Gunung Golgota gitu ya. Yesus memikul salib. Tapi Yesus jalani, dia tahu ini jalan yang harus dia lalui. Bapa mau supaya Yesus menjalani hal itu sampai ke Gunung Golgota. Dan di sana Tuhan menyatakan kemuliaannya pada Tuhan Yesus ketika dia bangkit dari antara orang mati. Kita juga seperti itu, harus senantiasa ingat jalan-jalan yang harus kita lalui. Di situ Tuhan kasih kita nasihat, di situ Tuhan kasih kita petunjuk. Selalu Tuhan berikan kita kekuatan. Terus, tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini. Jadi kalau kita dalam keadaan di padang gurun, kita jauh dari teman-teman kita seiman, itu bahaya. Tidak membuat kita kuat, tetapi kita harus butuh nasihat hanya dari orang seiman, teman seiman. Sebab minta nasihat dari bukan seiman itu dikatakan tidak baik. Tidak baik. Walaupun faktanya kelihatan baik, tapi tidak baik kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena jalan Tuhan itu adalah jalan kemenangan. Kalau kita mau menang, kita ngikutinnya hanya jalan Tuhan. Supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. 14. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus. Ingat, kita punya bagian di dalam Kristus. Asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya, yaitu pada keyakinan iman kita yang semula. Jadi harus berpegang sampai pada akhirnya, jangan sampai murtad. Apapun juga kita ingat, penderitaan sekarang, kemuliaan yang akan datang lebih besar. Penderitaan sekarang ringan, kemuliaan yang akan datang lebih besar, lebih besar, lebih besar. Selalu seperti itu. Jadi kita punya pengharapan, punya pengharapan. Dan tidak kendor, kita berpegang pada keyakinan iman kita yang semula. Bangsa Israel kan memberontak, tidak mengerti tentang cara Tuhan, tentang apa yang Tuhan sedang kerjakan. Padahal bangsa Israel itu sedang dibawa keluar untuk memasuki tanah perjanjian. Ya. Ngomel gitu ya, kebiasaan ya. Kita juga sering ngomel, kita bertobat, termasuk saya juga gitu ya. Nah, gimana dengan kita ya? Kita mau masuk sampai ke perhentiannya ya. Nah, kita kalau ngomel, kita lalu bergumul, kita menuntut. Nah, banyaknya orang kan menuntut, menuntut, pakai pengertiannya sendiri, nuntut, buang waktu, benar, menghabiskan waktu. Mazmur 78 ayat 37 sampai 42. Mazmur 78 ayat 37 sampai 42. Hati mereka tidak tetap pada dia. Jadi hatinya tergoncang gitu ya, enggak tetap. Jadi lihat kanan, lihat kiri, kayaknya nyobain ini, kayaknya nyobain ini. Otomatis, dan mereka tidak setia pada perjanjiannya. Ingat, perjanjian itu harus dua pihak. Tetapi ia bersifat penyayang, ia mengampuni kesalahan mereka dan tidak memusnahkan mereka. Banyak kali ia menahan murkanya dan tidak membangkitkan segenap amarahnya. Tuhan baik. Ia ingat bahwa mereka itu daging, angin yang berlalu, yang tidak akan kembali. Coba lihat, kita ini daging. Daging kita nih kan kita dibuat dari debu tanah, daging. Makanannya siapa? Makanannya ular. Jadi ketika daging kita muncul, ular mulai menggerogoti kita ya. Padahal kita seperti angin yang berlalu. Kemarin Yong bilang gila. Seperti sih waktu tuh rumput sebentar saja hilang gitu. Kisut ya. Berapa kali mereka memberontak terhadap dia di padang gurun dan menyusahkan hatinya di padang belantara. Terus 41, berulang kali mereka mencobai Allah.
Nah, kita cek, kita juga sering mencobai Tuhan ya. Menyakiti hati yang kudus dari Israel. Mereka tidak ingat kepada kekuasaannya. Tuh, Tuhan itu punya kekuasaan. Ingat Maha Kuasa, Dia Maha Kuasa. Kepada hari Ia membebaskan mereka daripada lawan. Padahal mereka udah dibebaskan daripada orang Mesir ya. Ada beberapa orang Kristen ya. Ada orang Kristen itu ada yang kuat teguh dan ada yang jatuh bangun gitu ya. Kenapa? Faktornya itu berbeda pada pemahaman tentang kebenaran. Paham gak nih? Mengerti gak tentang firman, tentang kebenaran? Karena kebenaran itu adalah terang. Minta tolong yang tulisannya saya kan tadi juga di itu kebenaran itu ada nggak? Kebenaran adalah terang, suatu kuasa yang nggak ditulis ya. Nggak diketik ya, Dik. Kebenaran itu adalah terang. Suatu kuasa terang ya, kebenaran adalah terang. Suatu ada kuasa seperti tadi dikatakan, Tuhan itu Maha Kuasa. Kebenaran itu adalah Yesus sendiri ya. Firman Tuhan itu berkuasa dan terangnya memancar menerangi kita. Jiwa kita ini ketika menghadapi begitu banyak pergumulan, menghadapi begitu banyak persoalan, jiwa kita ini kayak diselubungi kegelapan ya. Tetapi ketika kita tahu firman Tuhan, kita mengucapkan firman Tuhan, ketika kita cari hadirat Tuhan, kita mengucapkan firman Tuhan, maka kegelapan itu terangkat. Karena kita mengucapkan firman. Karena ada kuasa dalam firman Tuhan. Ada kuasa yang memancar ketika kegelapan menguasai jiwa kita. Ya. Kuasa itu ketika ini terangkat, maka kita mendatangkan kekuatan batinnya kita. Kita kuat lagi. Ketika kita nggak enak gitu ya, kita tertekan sekali. Saya pernah alami. Ketika tertekan sekali, kita cuma bisa, aduh Tuhan, saya tuh mau ngomong sama siapa gitu, nggak bisa ngomong sama siapa-siapa gitu ya. Nah, kita itu diingatkan akan firman. Kan Tuhan bilang gini, berdiam dirilah kamu, aku ini Tuhan. Jadi diam diri gitu ya. Dengar suara Tuhan. Tuhan ngomong firman, kebenaran itu kita ucapkan, kita ngerti akan kebenaran itu, maka kebenaran itu bisa memecahkan atmosfer yang kegelapan yang menguasai akan hati kita, pikiran kita, perasaan kita. Karena ada kuasa yang itu mendatangkan kekuatan batinnya kita. Ya. Nah, terus pengertian juga memampukan kita untuk bekerja sama dengan Tuhan. Karena kita tahu waktu Tuhan mengizinkan, mendatangkan kesukaran, mendatangkan hal yang gak enak dalam hidup kita, kita tahu cuma semata-mata Tuhan hendak mendatangkan kebaikan. Berarti Tuhan itu sedang mendewasakan kita. Tuhan itu sedang mematangkan kita, iman kita supaya matang gitu ya. Jadi kita belajar seperti yang firman Tuhan katakan, orang yang suci hatinya akan melihat sebagaimana Allah melihat. Kalau hati kita bersih, kalau hati kita melekatnya sama Tuhan, maka kita dapat melihat Tuhan, melihat jalan-jalan yang ditunjukkan Tuhan, bisa mengerti apa yang Tuhan sedang kerjakan di dalam hidup kita. Itu aja yang saya bisa bagi. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya, kalau saudara baca sekali lagi, yuk kita baca sama-sama tentang kata-kata ini. Sangat luar biasa untuk kita itu bisa membuat suatu breakthrough, ya, breakthrough, suatu jebolan yang terjadi. Ya, kita baca sama-sama. 2, 3. Kebenaran adalah terang, suatu kuasa yang memancar ketika kegelapan menguasai jiwa, kuasa yang mendatangkan kekuatan batinnya. Jadi tadi sudah diterangkan bahwa
Ibu Abigail ini pernah masuk di dalam masa kegelapan. Saya percaya ya, kegelapan itu tidak bisa mempengaruhi roh kita. Tapi kegelapan itu yang bisa mempengaruhi adalah pikiran. Pikiran itu apa? Pikiran itu jiwa. Ya. Kalau kita menghadapi sesuatu masalah gitu ya, apa yang dipengaruhi oleh masalah itu? Pikiran dulu, betul? Terus mempengaruhi jiwa kita. Sehingga jiwa itu yang dikatakan sama Ibu Abigail tadi ditutupi. Jiwa kamu ini sebenarnya ada di atasnya roh, kuasa roh kudus. Karena roh kudus itu adalah penolong yang selalu memberi kekuatan. Ini jiwa ya, di atas ini ada roh kudus. Sehingga kamu sukacita terus karena roh kudus selalu memberikan pengertian-pengertian. Begitu kita mengadakan penyembahan pujian selama 1 jam. Ini jiwa kita ini bangkit, jiwa kita menjadi terang. Karena dipenuhi dengan terang kebenaran itu. Firman. Tapi kalau masalah itu ada dalam hidup kita, ini terang ya. Nah, masalah ini kegelapan itu ada di sini, nutupi roh kita. Jadi jiwa kita ditutupi dengan kegelapan. Nah, roh kudus yang akan menerangi jiwa kita ketutup. Ketutup dengan apa? Ketutup dengan kegelapan ini. Ya, kegelapan menguasai jiwa. Lalu dikatakan kebenaran adalah terang. Terang itu punya suatu kuasa yang memancar. Nah, kalau rohmu ini kuat dengan pujian, penyembahan, terus cari Tuhan, ya. Ini terus memancar terus. Lama-lama kegelapan itu pergi, kekuatan batiniah kita mulai memancar lagi. Nah, ini arti daripada apa yang diterangkan sama Ibu Abigail tadi. Jadi benar-benar kita harus tahu bahwa kegelapan itu selalu ada dan selalu yang dikatakan Ibu Abigail seperti ular yang selalu deket-deketin Hawa. Ya. Jadi selalu ingin supaya kita itu jauh dari Tuhan. Makanya satu hal, kalau kita saat-saat menghadapi yang seperti itu, cepat datang kepada Tuhan dan katakan, Tuhan tolong saya biar sinar kemuliaan-Mu menguasai jiwa saya. Sehingga memancarlah sesuatu kekuatan batiniah. Amin. Yuk kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu, kami mengucap syukur untuk penyembahan dan pujian selama 1 jam ini. Terima kasih ya Tuhan, kalau kami boleh mengakhiri minggu ini bersama dengan Engkau. Selama sepanjang 1 minggu dari Senin sampai dengan Sabtu, kami boleh berada di rumah-Mu Tuhan. Kami boleh menyembah Engkau, kami boleh mengisi akan batiniah kami Tuhan, jiwa kami, pikiran kami dengan terang kebenaran-Mu. Terima kasih untuk semuanya. Kami percaya Tuhan pelita yang Kau berikan buat kami akan terus berjalan menerangi sepanjang perjalanan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia-Mu. Saat ini ya Bapak, kami tetap mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau tahu banyak pernyataan-pernyataan yang Engkau berikan kepada hamba-hamba-Mu. Bahwa bulan-bulan Februari ini akan terjadi banyak hal. Tapi saat ini sebelum kami memasuki bulan Februari ya Tuhan, kami datang kepadamu. Kami mohon anugerah-Mu. Engkau sendiri yang akan melepaskan, menghindarkan akan segala perkara yang direncanakan oleh kuasa kegelapan. Bapak, apabila kuasa kegelapan ingin menghancurkan, menuai jiwa-jiwa
yang ada di dalam dunia ini Tuhan, di mana dikatakan banyak sekali mau terjadi virus, mau terjadi kecelakaan apapun juga, tapi kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau yang akan menyingkirkan semua roh-roh kecelakaan. Engkau yang akan menyingkirkan akan semua penuaian jiwa-jiwa dari kuasa kegelapan. Bapak, Engkau ubahkan penuaian jiwa-jiwa kuasa kegelapan menjadi penuaian jiwa-jiwa untuk ladang Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Jiwa-jiwa banyak masuk ke dalam ladang Tuhan, masuk ke dalam kandang Tuhan. Kami minta Tuhan, tuaian jiwa-jiwa terjadi di pulau-pulau seluruh Indonesia. Biarlah lawatan-Mu terjadi Tuhan. Tidak ada lagi tuaian dari kuasa kegelapan, tapi yang ada adalah tuaian besar-besaran untuk kerajaan surga. Terima kasih untuk semuanya. Kami berdoa Tuhan, semua malapetaka yang direncanakan kuasa kegelapan sebelum waktunya, kami doakan Tuhan, Engkau yang akan membatalkan semua lancaran-lancaran kuasa kegelapan yang ingin menghancurkan dunia ini sebelum waktunya. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami minta anugerah-Mu turun Tuhan, hikmat yang daripada-Mu untuk Bapak Presiden kami dan semua staf pemerintahan, untuk dapat menjalankan pemerintahan dan roda pemerintahan ini berjalan seperti yang Engkau mau. Kami minta di dalam nama-Mu, biarlah mulai perekonomian ini mulai berjalan dengan baik Tuhan. Kami berdoa untuk pariwisata mulai berjalan dengan baik, transportasi mulai berjalan dengan baik. Kami percaya Tuhan, semua keadaan-keadaan di bangsa ini menjadi pulih kembali. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami tetap berdoa, biarlah Engkau sendiri yang akan meredam segala rencana meletusnya gunung-gunung Tuhan, gempa bumi, banjir. Bapa, kami doakan, biarlah semua yang bukan berasal daripada-Mu dan tidak seizin daripada-Mu, jangan terjadi buat bangsa dan negara kami. Terima kasih untuk semua dan semuanya ini. Bapak, kami tetap berdoa untuk apa yang sering terjadi di saat-saat ini Tuhan. Kami lihat banyak sekali anak-anak yang terkena demam berdarah. Kami berdoa, berikan roh imun dalam hidup kami. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus, kekuatan kesehatan yang dari Tuhan. Anak-anak-Mu dimanapun juga mereka berada, biarlah daya tahan tubuh menjadi kuat. Daya tahan tubuh kami terima, daya tahan tubuh DNA yang dari Kristus Yesus. Darah Yesus yang akan memberi kekuatan, darah Yesus yang memberikan imun tubuh. Kuasa darah Yesus mempunyai ketahanan dalam menghadapi akan situasi dan keadaan cuaca saat ini. Terima kasih Bapak, kami percaya tidak ada virus satupun yang berani mendekati akan tubuh, jiwa dan roh kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami butuh kuasa daripada-Mu. Kami butuh penyertaan yang daripada-Mu. Kami butuh pengurapan yang daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan itu turun atas mata kami, atas telinga kami juga Tuhan, atas bibir mulut kami, atas jiwa kami, dan semua yang tidak baik Engkau patahkan. Bapak, berkati tangan kami hari ini. Kami mau tetap melakukan semua pekerjaan kami, pekerjaan yang Kau percayakan buat kami. Buat kami dapat melakukan semua pekerjaan persis seperti yang Engkau inginkan. Dan apa yang sudah Kau rencanakan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Biarlah kaki kami juga Tuhan berjalan pada jalan yang sudah Engkau tentukan. Hari ini Tuhan,
Biarlah anugerah dan berkat-Mu turun atas kami. Semua yang terbaik yang dari surga Engkau curahkan buat kami. Terutama damai sejahtera sukacita-Mu. Roh Kudus menguasai kami. Terima kasih untuk anugerah Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.